Yang penting Bapak Ibu siapkan perisai iman. Siapkan perisai iman, saudara. Kita menghadapi babak dua ya, gelombang dua peperangan di alam roh dan di dunia nyata. Siapkan perisai iman, kekudusan hidup, kebenaran hidup, berpuasa, berdoa terus. Supaya Bapak Ibu tidak panik, tenang menghadapi goncangan dunia, karena langit dan bumi akan digoncang. Terus tetap bersandar pada firman Tuhan, baca firman, puasa doa itu supaya connect dengan dunia spiritual 777, dunia ilahi. Di situ ada ketenangan, sukacita, kebahagiaan, dan petunjuk-petunjuk apa yang harus Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam keluarga, untuk anak-anak, untuk sesama, bagaimana menghadapi dunia sesama atau apa, ajakan-ajakan daripada dunia, roh-roh dunia ini sangat banyak. Tergantung Bapak Ibu mau ikuti dunia atau ikuti jalan Tuhan. Terus pakai perisai iman, baju zirah, perlengkapan roh, pakai ya, pakai memang ya saudara, pakai memang, karena kita akan berperang saudara, masuk gelombang 2 saudara. Terus kedepannya lagi ada masuk gelombang 3, jadi sampai gelombang 3 saudara, itu akan dilihat pemenangnya siapa, pasukan putih atau pasukan hitam, pasukan kebenaran, firman Tuhan, malaikat Tuhan, atau setan iblis yang menang, antikris, dajjal, Baphomet, kepala kambing. Pembukaannya 2020 ya, 21 pembukaannya antikris dalam bentuk cairan dajjal, vaksin, pembunuhan genosida secara skala dunia. Jadi sangat jarang dijumpai DNA ilahi sekarang. Banyak tawaran dunia, banyak jalan yang licin. Saudara harus memakai baju zirah yang kuat, berpegangan kepada firman Tuhan, iman, ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Iman saudara, iman, pelihara kekudusan hidup, kebenaran hidup, kesucian hati, pikiran, perkataan, karakter hidup. Hindari teman-teman yang toksik, pasangan yang toksik, siapapun yang toksik yang kita anggap racun dalam hidup ini, hindari, jauhi. Maksudnya jauhi, ada langkah-langkah, beberapa langkah, jaga jarak, jaga ucapan, jaga tindakan, jaga karakter. Nah itu, hindari yang toksik saudara, supaya tidak kacau, frekuensi kita tidak kacau, tidak naik-naik turun. Tanamkan belas kasihan, pengampunan, jauhi amarah, emosi, jauhi saudara, supaya kita connect terus dengan Tuhan. Frekuensi kita ya, jangan sampai putus. Kalau kita putus, terpisah jauh, akan lemah. Terus kalau ada yang menjahati dirimu, ikhlas, sabar, dan tabah. Mau engkau mau dibunuh kek, mau di apa, ikhlas aja. Ya, ikhlas aja. Undang Tuhan dalam hidupmu. Panggil nama Tuhan saudara. Maka dia akan menolongmu. Dia akan berperang menolong dirimu. Terus pedang roh ada di tanganmu. Pedang roh itu apa? Iman yang sejati. Mata roh kita ini tajam melihat apakah ini musuh, apakah ini teman. Jadi di alam roh itu tanya, you musuh, teman, best my friend. Nah kalau dia jawab musuh, sudah, kelar. Tidak pandang dia teman di bumi atau siapapun, baku sikat di alam roh. Cuma tanya aja, you musuh apa teman. Semua kan pakai tertutup ya, menyamar semua. Jadi cuma itu saja ya yang mempelai bisa ajarkan kepada kita, untuk berperang di alam roh, berperang juga di alam nyata, jadi saksi Tuhan, membongkar pekerjaan Tuhan. Dan dari dunia ilahi ini, kalau you musuh, you setan, tak ada belas kasihan. Karena setan ini tak ada belas kasihan Bapak Ibu. Tunggu ya, ini mempelai ajar ya. Sekarang
Tidak ada pakai belas kasihan, saudara. Karena mereka semakin jahat. Mereka ini setan-setan dajjal ini semakin jahat loh. Mereka tanpa ampun membunuh orang-orang baik. Mereka tanpa ampun menganiaya, memfitnah, menghina orang-orang baik. Orang-orang benarnya Tuhan. Orang-orang yang sudah berkilau-kilauan percaya cahaya, mereka tanpa ampun menghina, membunuh, memfitnah, membunuh karakter, membunuh, semuanya dibunuh, karakter, membunuh ego diri kita, semuanya mereka matikan. Yang mereka mau orang-orang benarnya Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan di muka bumi ini tertunduk malu gini loh, mengikuti apa yang mereka mau. Ya, yang setan mau ini, orang-orang kudusnya Tuhan, para saksi surga ini tertunduk malu. Dengan apa cara? Memfitnah, menghina, mensolimi, membunuh, menganiaya. Nah, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu di sini letaknya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus kuat. Kuat apanya? Imannya. Harus kuat imannya. Harus kuat juga apa? Tubuhnya ini, kendaraan yang kita pakai di bumi ini harus kuat juga. Dengan apa caranya untuk memperkuat imun tubuh kita ini? Makan makanan yang bergizi, banyak istirahat yang cukup. Pokoknya kalau kerja itu cari saja, yang penting bisa makan, bisa minum, tidak usah forsir tenaga. Karena apa? Kita ini sedang digenosida. Digenosida lewat apa? Udara, makanan, minuman, lewat vaksin, lewat apa lagi? Otak kita ini digenosida juga. Ya, kuat giginya enggak? Kuat juga. Kalau tidak kuat, pergi di dokter gigi, pasang gigi palsu yang kuat. Kalau sampai tidak kuat itu gigi, pasang gigi palsu di dokter gigi ya. Bawa ke sana uang 1 juta sudah. Bikin gigi gaya kelinci, gigi gaya kuda, so jadi itu sayang. Ya, yang penting dapat lihat cantik, dapat lihat ganteng. Ya toh, daripada ompong. Jadi semuanya harus dikasih kuat sayang. Imanmu yang pertama pakai perisai iman, ya. Harus ada ini pelindung dada, yaitu perisai iman ya. Perisai iman sayang ya. Yang kedua, ketopong keselamatan, perlindungan di atas kepala. Ada keselamatan yang daripada Tuhan. Yakin Tuhan melindungimu. 3, ada pedang roh untuk baku hantam dengan setan. Tanya di sana. Anda berhadapan, Anda kan roh itu kan punya mata. Anda tanya, you musuh apa teman? Tanya aja gitu. You musuh apa teman? Tuh lawan itu langsung jawab spontan. Musuh. Hantam. Lawan itu langsung jawab spontan ya, karena roh. Ya, teman. Nah, teman harus dicek mukanya. Dikasih lempar topinya saudara. Ini kan pakai topi nih, baju zirah, besi semua toh. Ini mempelai lihat tubuhnya mempelai di alam roh. Ini tinggal lihat, mata pun enggak kelihatan. Kalau saya lihat ada pakai jaring-jaring khusus di mata saya ini. Di sini salib besar di atas kepala bercahaya. Itu kalau mereka bilang teman, siapa you? Teman, musuh? Siap semua Bapak Ibu ya, pedang ada di sini, nyala-nyala ini. Langsung todong begini. You siapa? Teman apa musuh? Menyau musuh, pak, sikat. Tidak lagi pakai tanya nama, musuh langsung baku sikat. Dibilang, you teman, buka Bapak Ibu, buka topeng kepalanya. Siapa ini? Pasti kita kenal di dunia. Kita kenal dia kalau dia betul-betul teman kita. Ya kan? Kan ada namanya roh samaran, penyamaran juga. Ada banyak di sana roh penyamaran. Jadi kita harus cek, buka, cek. You teman, terus lihat belakangnya Bapak Ibu, ada ekornya, ada ekor kadalnya, ularnya atau tidak. Kalau ada ekornya itu musuh sayang. Di alam roh itu banyak jebakan. Dilihat seperti Tuhan Yesus pakai jubah putih, pakai selendang merah, rambutnya ganteng sekali Bapak Ibu. Kulilingi dulu 3-4 kali saudara. Baru saudara mau lihat di situ ada ekornya tidak.
ekor ular atau kadal balingkar-lingkar di leher. Ada yang balingkar-lingkar di leher, dia sambunyi ekornya. Jadi mempelai tahu sekali. Jadi mempelai harus buka dong itu. Ini kan kalau pakai tompel gimana? Itu mempelai aja supaya pintar di alam roh. Bapak Ibu harus buka dong jubahnya. Ya harus buka, kasih bata lanjang. Jubahnya diangkat dulu ya, permisi ya. Ada ularnya enggak ini ekornya? Ada pakai ekor tidak? Kalau tidak ada ekornya berarti betul. Itu Tuhan Yesus. Ini kan di alam roh. Sampai level 6 sayang, masuk ke level 7 tuh banyak tipu-tipunya sayang. Saudara pikir gampang. Gampang tuh berkelana mengembara di alam roh. Terbang nyawa berapa kali, semuanya terbang, harta benda semuanya terbang. Diuji lagi di sana saudara. Setan itu pintar, licik. Dia bisa menyamar saudara. Jadi mempelai itu kasih pintar saudaraku ya. Hati-hati. Harus melingkar 3-4 kali. Pastikan belakangnya ada ekornya atau tidak. Terus pastikan ekornya ada juga yang melingkar sampai di leher. Ujung ekornya itu ular. Saking dia mau menyamarnya, ularnya itu dia lipat-lipat Bapak Ibu, lilit di sini di badannya. Terus ujung ekornya itu dia gate di sini di leher. Padahal dilihat persis sekali Tuhan Yesus. Jubahnya sama. Tapi sesungguhnya dialah Lucifer, malaikat bintang yang jatuh, yang dulunya berkilau-kilauan, bercahaya-cahaya. Bintang jatuh saudara. Ya.